warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Pada malam ini UJN TV hadir pada acara 100 hari orang tua saudara kita Hasbullah di Kemang, di kawasan Kemang, Jalan Bangka 2. Jadi kita malam ini UJN TV sedang menghadiri acara 100 harinya orang tua daripada saudara kita Hasbullah. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat walafiat wa khusyuk, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di kediaman orang tua kami dalam rangka memanjatkan doa yang ke-100 hari wafatnya almarhum Haji Madinah bin Haji Ahmad yang insya Allah diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dengan rawdah min riyadil jannah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesehatan, panjang umur, ketabahan dan kesabaran. Salawat dan salam ta'aruf kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin saya hormati wabil khusus keluarga besar almarhum yang saya hormati Ustaz Hermansyah, yang saya hormati Ustaz Mar'ani, yang saya hormati Ustaz Haji dari Depok. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Ustaz Ajun, Ustaz Jamaluddin, Ustaz Irfan dan yang lainnya, dan tokoh masyarakat dan para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semua. Susunan acara pada malam hari ini yaitu pembacaan surah Yasin dan takbir oleh Ustaz Hermansyah, pembacaan doa oleh Ustaz Mar'ali, dan nanti ada pembacaan maulid yang akan dibacakan oleh Ustaz Ade Rizki, dan di penghujung acara nanti ada maulid hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Haji Syukron Makmun. Sebelum acara kita mulai, marilah membacakan surat Al-Fatihah. Apa yang diniatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, adik tuan kita yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan kubur rawdah min riyadil jannah. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Ala haji yang ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Sayyidillaahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى أرواح قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني وصاحب غوث القدر إرشاد وخطير كبير إبراهيم الحبيب أخرج عبد الحدث وصاحب غوث القدر أنفاس الحبيب والرقاص وسهل ورسل الله يغفر لهم ويحوي درجاتهم في الجنة وينكون بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح وجوارنا أرمان بن هدي أرمان ثم إلى أرواح محمد حيدر بن صفي بن رحمن ثم إلى أرواح محمد بن هدي إلياس ثم إلى أرواح أرمان بن كامو ثم إلى أرواح حجة ميمونة بنت أبي صافي ثم إلى أرواح حجة مصنية بنت أبي جعمل ثم إلى أرواح حجة مصرية بنت أبي محمد ثم إلى أرواح هادي دمية بن هادي أحمد ثم إلى أرواح حجة مسنى بنت هادي محمد ثم إلى أرواح مرساهد بن هادي محمد ثم إلى أرواح حجة فايزة بنت هادي محمد زين ثم إلى أرواح هادي والآل بن هادي محمد ثم إلى أرواح حجة مريم بنت هادي أرمد ثم إلى أرواح هادي أصنامي بن هادي شافعي ثم إلى أرواح حجة رسملة بنت محمد ثم إلى أرواح حجة حرمي جعفر بن هادي جعفر ثم إلى أرواح بيعي والزكي بن أرمن بن هادي أرمن ثم إلى أرواح حسبنا بنت هادي أسمن من جميع الحاضرين غفر الله لنا وغفر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكشف ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا
عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا قد طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت القوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله 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 لا إله الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا العالمين حمدا كافرا وكافر مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدانها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم مغفرتك وأوسع من ذنوبنا رحمتك تئننا من أعمالنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة لنا التي إليها فيها معادنا واجعل الحياة لنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت روحة لنا من كل شر اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجاهد المجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين خصوصا ولي الله عبد القادر الجيلاني ثم لقبول المرحوم حجي مدينة أرمان بن حجي أرمان ثم لقبول المرحوم أحمد هايدر بن شافي فتح الرحمن ثم لقبول المرحوم حجي محمد بن حجي إلياس ثم لقبول المرحوم حجي أرمان بن Kampung Sumaliku almarhumah Hajan Maimunah binti Haji Syafi Sumaliku almarhumah Haja Masna binti Haji Jaman Sumaliku almarhumah Haja Masliya binti Haji Muhammad Nuh Sumaliku almarhum Haji Jumiati bin Haji Ahmad Sumaliku almarhumah Haja Masna binti Haji Muhammad Nuh Sumaliku almarhum Haji Mursaid bin Haji Muhammad Nuh Sumaliku almarhumah Haja Faiza bin Haji Muhammad Zain Sumaliku almarhum Haji Marali bin Haji Muhammad Nuh Sumaliku almarhumah Haja Mariati bin Haji Arman Sumaliku almarhum Haji Asmawi bin Haji Safi Sumaliku almarhumah Haja Rosmala binti Muhammad Sumaliku almarhumah Haja Ilmi Ja'far binti Haji Ja'far Sumaliku almarhum Al-Maghfuraki Haji Marjuki Arman bin Haji Arman Sumaliku almarhumah Asbuna binti Haji Asmawi Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahum darajat wa da'if lahum wal hasan
hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata bighairi hisab. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. يا رب صل على محمد أشرف بدر في القوم أشرف. محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. المصطفى الصادق المصدق. محمد أهل الغرامة وأسلام. أفضل من بالتقى تحقق. محمد من بالشقاء والوفاء تخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه
الوادع برهانه المبسوط بالوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده عظم السانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الجسمة فأرسل إليه مصرف خلقه وأجل عبده الرحمة تعلقت إرادته الأجلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار سرابه في عوالم لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت إلى هذا المستور ليخرج نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وحيه أمة تأنيسا لجنابها المشهور ومشركة لها في هذا السمات الممدود وعذرت بذلك لك سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي كتب الله على وجوده وجود هذا المولود وانطلق سبل الكمال من النور أعلامه وخرج الحامد المحمود ودعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
هدي محمد يا اهدنا نهج سبيله يا الله كي به نشأت ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله بجوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mali 'abdil mu'min andi jazaa'un idza qabidtu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu ila jannah." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah ada seorang mukmin dari hamba jika aku ambil salah satu kekasihnya dari penduduk dunia, dia sabar, dia tabah, dia redho, dia terima, kecuali Allah akan memberikan ganjaran buat orang tersebut surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istri almarhum beserta keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah sehingga dipastikan insya Allah besok di akhirat dapat berkumpul dengan almarhum di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terkadang kita manusia menunjukkan kasih sayang itu dengan tangisan. Padahal selama dihidup sama orang tuanya nggak pernah nangis, bahkan sering bikin orang tuanya nangis. Ada di sini banyak kalau makin orangnya bukan main. Orang tuanya meninggal dia nangis, dia ngulun-ngulun, dia teriak-teriak, dia bilang ya Pak jangan pergi, jangan mati apa ntar aku sampai. Dulu kemana? Ente cuma mata ente doang, sebelah keluar air mata, sebelah lihat surat tanah. Kita ngomong lempeng-lempeng aja kalau kita mah. Ada yang kena judulnya poli lah, maklum diobatin namanya. Kan begitu, kalau nggak mau diobatin ya koreng mulu udah. Nggak ada judul sembuh-sembuhnya. Iya, sebelah keluar air mata, sebelah lirik mana dia ya surat tanah, simpen di mana ya? Tuh. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Islam ya. Jadi Islam mengajarkan kita umatnya, kalau memang kita cinta, kasih, sayang, peduli, bakti sama orang tua, semenjak kita sadar kita anak, semenjak kita sadar kita punya orang tua, jangan pernah bikin susah orang tua, jangan pernah bikin sakit orang tua, jangan pernah bikin nangis orang tua, jangan pernah bikin perih hati orang tua. Mestinya begitu. Syukron kita anak 9 cuma saya dong nggak berarti nggak apa-apa. Emang ngapa? Kan begitu ceritanya. Bisa jadi orang tua kepengenan semua anaknya keurusan, cuman karena saking banyaknya anak, biaya terbatas, kan gitu. Maka nggak semuanya maklum, kan gitu. Kita hadir aja ke dunia ini udah bersyukur, alhamdulillah. Dengan kita hadir ke dunia ini, kita bisa lihat bagaimana kehidupan dunia sampai gini hari. Itu nggak bisa kita hilangkan. Ada campur tangan, ada kasih sayang, ada perhatian dari orang tua kita, Maka sekali lagi Islam mengajarkan kita, umatnya khususnya para anak, kalau memang ente nih, mohon maaf ya umum bahasanya nih, kalau memang ente judulnya benar-benar anak, walaupun ketika orang tua masih hidup nakal nggak ketulungan, sering bikin susah orang tua, duit di mana aja tahu, dia tahu, ambil semuanya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Bisa nunjuk ke orang gitu. Di sini. Nggak di sini ya. Nggak di sini, cuma pegang makanan. Nggak ada yang nunjuk udah. Ya. Ini Islam mengajarkan kita, tolong. Ini saya temukan di dalam kitab Tawdihul Adillah milik Muallim Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Safi Hazami Allah yarham. Apa itu salat sunnah hadiah? Salat sunnah hadiah. Ini saya berikan lillah. Walaupun orang tua saya, bapak-bapak insya Allah kenal, ya, Haji Awang, orang kenalnya.
atau Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad bin Haji Merat, beliau mengatakan nggak boleh ini diberikan untuk sembarang orang kecuali orang yang rajin majlis taklim. Kan ini mahal. Maaf nih, jangan salah paham nih. Mahal. Kenapa mahal? Ilmu yang jarang dibahas, ilmu yang jarang disampaikan, tapi muatan pahalanya dan keuntungannya susah kita takar, makanya mahal. Sholat sunnah hadiah walaupun tidak familiar, bahkan di Tauhidul Adillah mu'alif mengatakan begitu. Kalau memang melaksanakan setiap hari juga boleh, hidupkan kata mu'alif. Hidupkan, karena udah jarang orang ngelongok masalah ini, jarang. Cuman bisanya adalah Fatihah, itu pun kalau ingat. Karena kuburan bapaknya setahun sekali hari kubur. Itu cuma bawa air mawar doang sama kembang. Setelah itu ditinggal udah. Yang penting kelihatan kayak orang peduli sama ayahnya, kayak orang peduli sama ibunya. Bawa dah kembang, ya kan, 3 bungkus, sama air mawar 3 botol, aurin, siram, pulang udah. Dia dapat rumah metana juga kontrakan, senang pikirannya. Maaf nih ngomong lempeng-lempeng aja saya. Ya ketimbang saya diem-diem aja, lempeng-lempeng aja kita ngomong nah. Berarti itu udah rahasia umum soalnya, udah rahasia umum. Biar kita paham harus bagaimana sih. Walau sekali lagi ketika orang tua kita masih hidup kita nakal, setelah wafat sadar dong. Kapan lagi mau jadi anak berbakti? Sekaya apapun ente, hatta kayak Korun, gak bakalan bahagia di kuburan. Baru-baru judulnya cuma punya kontrakan ataupun judulnya ngontrak, gak bakalan bahagia. Kayak Korun kita punya harta, kayak Korun, gak bakalan bahagia di kuburan. Kalau nakal namanya orang dua ini, maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang laki-laki datang kepada beliau dengan mengatakan, ya Rasulullah, sakittu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitul khamsa wa adaitu zakata mali wa sumtu Ramadan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin was-siddiqin was-suhada yaumal qiyamah hakadha wa nasaba usbu'aihi ma lam yatuqa walidayhi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baginda Rasul kedatangan satu orang laki-laki tamu. Ini laki-laki bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakittu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai baginda Rasul, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah dan diesakan kecuali Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Wa salaitul khamsa, aku salat 5 waktu dari subuh sampai isya. Wa adaitu zakat mali, aku tunaikan zakat malku, zakat hartaku. Wa sumtu Ramadan, aku pun puasa di bulan suci Ramadan. Apa kata baginda Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadza kana ma'an nabiyyin was-siddiqin was-suhada yaumal qiyamah. Orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini nih, beriman kepada Allah, sholat, menunaikan zakat, puasa bulan suci Ramadan, maka besok hari kiamat dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan suhada. Hakada, seperti itulah kata baginda Rasul. Ya, wa nasaba usbu'aihi, lalu beliau mencontohkan jadi antara orang yang tadi imannya, sholatnya, zakatnya, puasanya dijaga, ini begini, direndengin ame jari tengah beliau, ame para nabi begini, berendengan besok di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ya'uqa walidayhi, selama orang tersebut nggak durhaka orang tua. Kalau dia durhaka, sholatnya nggak guna, imannya nggak guna, puasanya nggak guna, zakatnya nggak guna. Kira-kira ada di sini gitu? Halo? Nggak ada ngaku. Nggak ada mau ngaku. Iya, nggak ada mau ngaku beneran. Berapa kali kita sakitin orang tua kita dengan cis a? Iya, Bu, berisik banget sih orang. Ada begitu? Nenek-nenek nggak ngerti ya, orang baru pulang kerja, pakai nyuruh lagi. Jangan diri kalau nggak sabar. Bukan main. La ilaha illallah. Perih itu hati orang tua. Menurut ente enak banget ngomong begitu. Yang enak tuh kita pegang ulengan, lagi mulek tuh, dengan cabai setan, maksudnya ke mulut deh, gosok gitu. Iya mohon maaf ya.
Ini sering saya sampaikan. Saya nih ayah ibu saya udah nggak ada. Enak. Asli ya. Ente yang masih punya orang tua, tolong apa sayangi, tolong apa muliain, tolong apa bakti. Kan nggak susah. Kerja belakangan, sekolah belakangan, kuliah belakangan. Yang penting bagaimana orang tua kita. Maka Uwais Al-Qarni dari generasi tabi'in, beliau pengen banget jumpa sama Rasulullah. Bukan nggak pengen banget, cuman karena bakti beliau sama sang ibunda begitu besar dan kuat, beliau jadi nggak jumpa sama baginda Rasul. Tapi baginda Rasul pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, kalau bahasa kita, ente nanti lihat, perhatikan kapilah dari negeri Yaman yang bawa barang dagangan, cegat tanya, ada nggak yang namanya Uwais Al-Qarni? Kalau memang ada, lihat tandanya di tubuhnya ada nih putih seukuran logam uang, bekas penyakit beliau. Kalau memang ketemu ente sama orang tersebut dan benar-benar Uwais Al-Qarni, mohonkan kepada dia agar dia memintakan ampun dosa-dosamu kepada Allah. Itulah kelebihan anak bakti orang tua. Doanya diijabah. Doanya diijabah. Tapi kalau nakal sama orang tua, sholatnya nggak diterima. Sholatnya nggak diterima. Nyangsan dia itu, udah kelihatan kali gitu saya remang-remang ngomongnya. Nggak enak kita hidup kalau nggak ada berkah, nggak ada redha dari Allah. Allah redha kalau ada redha orang tua. Supaya saya lanjutkan lagi. Jadi ini sholat sunnah hadiah itu kita yang cakep insya Allah di malam pertama ketika orang tua kita atau keluarga kita wafat. Kenapa demikian, Sukran? Sebab malam pertama paling dahsyat, paling serem, paling menakutkan. Pertama, kenapa menakutkan? Baru kali itu kita masuk kuburan. Udah sering Sukron memapat jenazah, kan ente nggak diuruk, ente naik lagi ke atas, bahkan ente yang nginjak-nginjak jenazah, ente keluar. Kenapa sama itu? Pertama kali kita ada di dalam kuburan, itu judul balik rumah kita, kamar kita, rumah kita, kendaraan kita, udah nggak ada udah. Sadar-sadar kita gelap, raba-raba yang ada cuma tanah, melek-melek mata nggak kelihatan setitik pun sinar. Tiba-tiba ada dua malaikat yang sebelumnya malaikat rumah. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Serem pastinya, pasti serem. Itulah malam paling dahsyat, malam pertama di alam kubur. Selebihnya juga dahsyat, tapi tidak sedahsyat malam pertama. Makanya yang bagus kalau mau sholat sunnah hadiah, jenazah orang tua dimakamkan pada siang hari, maghrib, habis sholat maghrib, zikir doa, kemudian sholat sunnah ba'diyah, baru sholat hadiah. Caranya bagaimana, Sukron? Ini berbagi, niat untuk ilmu, biar pahalanya dapat. Dan amalin, jangan cuma dengar doang. Dan saya bagi bukan melanggar aturan ayahanda, tapi insya Allah mudah-mudahan beliau pun redha. Karena ada ketika saya nyampaikan begini di masjid, ada orang tua nyamperin saya, sengaja beliau datang ke rumah. Sukron, siap nih. Sukron ngomong apaan di masjid? Kenapa memang Icing? Buya tuh bilang nggak boleh. Ini amalan, ini ilmu dikasih sama orang kecuali yang rajin majlis taklim. Beliau bilang gitu. Emang apa? Pesan Buya begitu. Bahkan kalau mau dilengkapin, baca itu kulhu jadi 1000. Kalau mau dikasih orang untuk kerokiman silakan. Saking pentingnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan orang tua saya baca. Beliau jadi guru saya. Jadi caranya pastinya ada kiblat kan gitu. Takbiratul ihram bebarengan sama niat. Bebarengan sama niat. Jangan Allahu Akbar baru niat, nggak sah. Sholat apapun begitu nggak sah. Ya, atau niat duluan baru Allahu Akbar, nggak sah. Kenapa? Sebab yang namanya niat sama kerjaan seiring sejalan. Jadi ngaji jadi kita ini. Ada pertanyaan nggak? Takbiratul Allah, hati kita niat Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apapun namanya sholatnya, dia adalah rukun ucapan. Niat rukun perbuatan. Dua-duanya nggak boleh tinggal, cuma kerjanya bareng. Mulut takbir Allah, hati niat, aku niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Baca doa iftitah, jangan nggak dibaca. Baca judulnya Al-Fatihah dari a'udzu. Syukran, a'udzu bukan rukun. Yang bilang rukun siapa? Ini nggak bilang rukun, dia sunnah hayat.
biar sempurna bacaan kita, jangan kita tinggal. A'udzu baca bismillah, alhamdulillah sampai waladhdallin, amin, selesai. Habis begitu baca ayat kursi sekali, baca al-hakumut sekali, baca qul huwallah 11 kali. Ada yang mengatakan 10, ada yang 11. Kalau 11 pasti dapat. Tapi kalau 10 11 nggak dapat. Maka bacain 11. Selesai rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi, istirahat sebentar, baru naik rakaat kedua. Bacanya sampai kita tahiyat, innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Yang bergerak pala sama leher, badan dada jangan gerak, batal. Ini biar ngaji sekalian, habis ditunggu pengajian kalian datang. Ngaji jujur aja ngomongin, akhiran aja banyak. Besok nih, wahai para pengurus Masjid Darussalam dan Hidayatullah, umumin ada acara 4 hari di Masjid Darussalam, banyak yang datang. Acara 7 hari banyak yang datang. Acara 100 hari jangan yang datang. Ngapain? Kalau pengajian dikit, kalau tahlilan banyak. Ngapain keluar-keluar? Ada nggak Darussalam kayak gini? Nggak ada. Ada pengurusnya? Nggak ada. Kagak ada. Padahal gurunya top semua. Kiai Doktor, ya kan? Izzat Soleh Jelani, Kiai Redho, anak dari Kiai Haji Ahmad Kazumi Ishaq MA, Almarhum Al-Maghfurlah, Allah yarham. Kiai Haji Firdaus, Kiai Busaid, top semua ya Ki. Ente oga besok bingung di kuburan ente. Mau nyari mendebat sama siapa? Ame guru di dunia nggak kenal, di akhirat nyari. Maaf ya, ente siapa kata Kiai Busiri. Mereka kenal, belum pernah ada tantangan ente di Darussalam. Kalau di warkop banyak yang begini nih. Iya beneran, kita bener ngomong nih kalau bahasa sekarang. Saya ngomong apa adanya aja. Ini kita udah mau Ramadan, udah mau libur. Orang kan bingung kalau libur ya nih, ngaji balik. Alhamdulillah. Lu nggak pernah ngaji. Mati minta diajiin. Mati minta diajiin. Nggak pernah ke masjid untuk sholat Jumat juga kadang-kadang terlambat. Ini kan khutbah kedua baru datang, itu pun zaman ngerokok dulu, masih khutbah kedua belum doa. Mati minta disolatin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tolong beginilah besok Darussalam ya ngajinya. Ya, kalau ngaji besek doang isi kaget, boleh besek. Kalau pakai isi kaget, ilmu isiin di situ, bukan kue. Ini namanya berkat. Yang ngembrek diangkat. Angkat nih, taruhin plastik ntar. Kalau berkah nggak berbentuk, tapi tenang, nyaman, hidup kita. Ketenangan mahal ketimbang kesenangan. Kalau kesenangan, di Kemang. Senang ente. Pagi-pagi besok nih Ahad, duduk aja di situ, sarapan mulu mata kita. Bening-bening juga ya. Iya, ntar nih malam liatin, turunnya bareng sama orang mau sholat subuh. Itu kalau mencari senang di situ. Tapi kalau mau cari tenang, majlis taklim. Karena dia taman-taman surganya Allah. Masih orang belum ngeh juga doanya sih, Raudhah min riyadil jannah, Raudhah min riyadil jannah, Raudhah min. Ente nih kagak ada. Rodoh. Ada lodoh. Tahu lodoh. Mon. Mintanya Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah. Bagi Rasulullah menyatakan itu tuh majlis taklim di Darussalam, di Hidayatullah, di Nurul Islam, di Al-Aqwam, At-Taqwa, Husnul Khatimah, itu majlis taklim. Besok insya Allah tanggal 30 ada maulid di Masjid Jami Al-Anwar depan Jalan Bangkaraya. Itu subuh, saya yakin melimpah. Tapi umum tidak majlis taklim. Maulid besok pasti penuh. Itu dia manusia muslim. Mau surga cuma doanya doang, perbuatannya kan kayak yang repotnya. Orang mana itu? Dan sekarang sih kagak ada. Mungkin kagak beda. Sampai semuanya kayak tulur gitu juga. Coba deh kalau besok insya Allah malam Rabu di Hidayatullah pengajian giliran Ustadz Nurdin sekaligus peringatan 100 hari salah satu jamaah itu penuh. Sama 100 hari. Padahal 100 hari kita doain orang. Kalau kita ngaji nyelamatin diri.
Kalau doain orang kita semangat, nyelamatin diri kita malas-malasan, besok yang nulungin siapa? Yang nulungin kita siapa? Kalau bukan kita. Jangan ngandelin orang, amal kita aja kita andelin kurang. Ayo kumpul sekarang, cari semangat, ya. Balik lagi dari sholat sunnah hadiyah. Jadi setelah innaka hamidun majid, mau sholat apa aja termasuk sholat sunnah hadiyah yang bergerak kepala sama leher, bukan dada sama badan. Kalau orang assalamualaikum batal sholatnya. Kenapa? Dia bergerak, bergeser dadanya dari kiblat. Menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat. Sebelum ngaji makin lama aja biarin. Kalau kita belum tutup belum bagian berkat. Habis kalau kita tungguin sampai selama kagak datang nih sekarang kesempatan udah. Iya. Bergerak nih, kalau bergerak ini dada kita batal. Yang bergerak pala sama leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah lagi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berhenti dulu ya Ki. Itu mau gancang banget mau kemana sih? Ada 5 menit ente sholat salam ilahi Allah kalau terlayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bagus dia. Lalu nih, habis itu angkat tangan kita doa. Kita istighfar. Kan begitu adabnya doa, tuntunan doa adalah bismillah, hamdalah, salawat, istighfar. Minta dalam Allah. Bilang ya Rabb, istighfarnya tambahin sama sayyidul istighfar. Sebab pada hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, yakin banget sama Allah sebelum petang meninggal dunia pasti masuk surga. Itu janji Allah lewat hadis baginda Rasul. Barang siapa yang baca petang itu antara judul asar sampai maghrib petang. Dibaca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi, antara judul asar ke maghrib itu namanya petang. Yakin banget, sungguh-sungguh banget sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia wafat sebelum pagi jam 1 malam misalnya kan. Gimana jam 1 malam? Belum pagi. Dia wafat surga. Nah ini istighfarnya tambahin dengan sayyidul istighfar. Setelah itu bilang sama Allah, ya Allah, Engkau maha tahu sholat yang baru saja aku dirikan untuk siapa. Ya Allah, tolong terima dan sampaikan pahalanya untuk sebut namanya. Syukur gak usah sebut. Emang apa? Kan ayah kandung, ibu kandung. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i yang masyhur, sebut walaupun orang tua kita kandung. Sebut. Sebut. Udah selesai nih, baca la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kata baginda Rasul yang pakai doa baca la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin pasti doanya terima Allah. Itu janji Allah lewat hadis begitu. Baca begitu. Selesai kita amin alhamdulillah. Allah langsung kirim 1000 malaikat ke kuburan orang yang kita tuju. 1000 malaikat, bukan 10 malaikat. Bawa cahaya dan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh jenazah sampai hari kiamat. Kalaulah, bicaranya kalaulah keluarga yang gak kirimin lagi cukup sampai hari kiamat. Apalagi semua keluarga sholat sunnah hadiyah. Tapi itu dah kita pun yang melakukan dapat pahala besar dari Allah. Tanda-tanda insya Allah indikasi sholat sunnah hadiyah kita diterima, dada kita lega, tenang, nyaman. Laksanain, saya minta saudara saya untuk laksanain malam hari ini. Bunda, istri almarhum, beserta keluarga, anak, mantu semuanya sama, ya kan? Sholat malam hari ini buat almarhum. Atu-atu ya, jangan kayak berdua ada sekolah, ayah ibu, nggak bisa. Ente aja sepatu atau suruh berdua sama saudara ogah. Nih sepatu, doang sepasang doang ya. Berdua udah pakai ayah gimana sih? Sepatu ogah. Ente, apalagi pahala. Atau ayah duluan boleh, kemudian baru ibu. Dua ya Allah buat ayah sama ibu saya. Nggak kena, nggak bisa begitu. Ente mau dikasih rumah atau cuman satu rumah tersebut ente berdua sama saudara ente. Tinggal enak, mendingan sendiri-sendiri. Di sana saudara kita, di sini kita. Kan enak jadinya, nyaman. Kita nggak ada istilahnya hal-hal yang kita khawatirkan terjadi. Enak, nyaman. Nih ya, buat ibu duluan boleh atau ayah duluan boleh, tapi tolong dibedain. Dan saya minta nih kepada saudaraku nih,
ya kan? Tolong bang, ntar malam nih habis begini rapi-rapi selesai, misalkan bangun sekitar jam 1:30, 2, sholat semuanya. Kalau memang ente sayang dan cinta sama almarhum al-maghfur lah, Haji Madinah bin Haji Arman bin Arman, ya, doain di situ, munajat di situ, minta di situ sama Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Fatihah, minta redho sama beliau. Kalau memang kita tahu persis kita punya salah sama beliau, mudah-mudahan dengan Fatihah dan ibadah kita, beliau buka pintu hati, biidznillah maafin semua. Maka keluarga yang ditinggalkan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat rahimakumullah, setengah jam lewat saya. Baik, yang berikutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai closing insyaallah ada 3 ujian yang jarang disadari oleh kebanyakan manusia, termasuk mungkin kita. Padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berkurangnya usia kita setiap saat. Orang kadang dikasih panjang umur, bikin acara, ngundang orang, beli kue, beli lilin, tusukin, celuk, sampai angkanya dah. Kalau 20, 25, 70. Lilin yang tadinya nggak ada sinarnya, nggak ada apinya dinyalain. Abis dinyalain ditiup, kira-kira bener apa lempeng nggak tuh otaknya? Ini nah, kalau memang ente mau tiup ngapain nyalain? Kan akalnya nggak berfungsi dengan baik. Iya. Ngapain dinyalain? Emang bener-bener lah, akalnya tublok. Nggak pakai begitu, boleh beli kue, tahlelan, baca yasin, baca arwah, kirim buat keluarga, doain yang ulang tahun, merenung nih ulang tahun nih khususnya. Ini makin kurang nih setahun lagi nih, berarti saya makin deket nih sampai kematian, begitu. Di acara kadang-kadang campur lagi perempuan, ada yang di hotel sampai tengah malam yang buka out segala macam. Kalau Allah tadi ente sebelum khotimah tuh. Umur kita setiap saat berkurang, itu ujian yang jangan disadari oleh manusia. Yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, adalah Allah kasih nikmat, bukan semuanya. Yang kedua, ya, ujian dari Allah jarang disadari oleh manusia. Apa? Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hambanya. Kadang-kadang kita nih, ya, melihat orang, ya Allah enak banget jadi punya mobil. Ya Allah enak banget ya vilanya dia. Enak kali jadi orang kaya ya tuh. Maaf nih nanya, pernah nggak kita ngiri sama orang yang sering sholat berjamaah dan tepat waktu? Jujur, ada yang nggak ngiri? Nggak ada. HP baru nih, mahal dong. Enggak sih, paling 15 juta setengah, baru 2 hari saya beli. Bagus nih HP itu. Pengen. Tapi kalau sholat tepat waktu nggak ada yang cemburu. Ente kok bisa sholat tepat waktu, caranya bagaimana sih? Nggak ada yang nanya, ada nggak yang nanya? Nggak ada, mah dia sedih males. Nih kadang-kadang kita untuk urusan judul dunia, kita pengen jadi orang kaya, seakan-akan jadi enak hidupnya. Maaf nih, mendingan begini aja. Dulu ada seorang sahabat, setiap habis sholat selesai sama Rasulullah, buru-buru pulang. Nggak ikut zikiran, nggak ikut sholat sunnah ba'diyah. Bagi Rasul tanya, saudara kalau masih apa ya Rasulullah? Ente ngapa sih cepat-cepat pulang? Kata orang ini, mohon maaf ya Rasulullah, bukan nggak pengen zikir, masih duduk bersama engkau dan para sahabat, bukan. Cuman ini pakaian sholatku ditungguin sama bini. Emang atur-aturnya. Ada nggak di sini yang semiskin itu? Mohon maaf. Ada. Mau alasan apa lagi? Loh, ini sahabat. Jawab, ini begini Rasulullah. Kemudian sekali waktu minta tolong oleh Rasulullah, doain sampai biar saya jadi orang kaya, orang punya. Kan saya jadi kagak buru-buru sholatnya, masih bisa zikir. Ya kan kumpul-kumpul sama kau dengan para sahabat. Apa kata Rasul? Udah begini aja lebih baik buat kamu. Minta lagi, udah begini aja lebih baik buat kamu. Minta lagi, kata Rasul, ya didoain sama bagi Rasul dan dikasih modal 2 ekor kambing. Ujian dari Allah, ini kambing beranak pinak. Yang tadinya 1 lembah menjadi 2 lembah. Yang tadinya sholat berjamaah jadi nggak sholat berjamaah, sibuk ngurusin kambingnya. Udah sibuk ngurusin kambingnya, nggak sholat berjamaah, nggak sholat wajib juga. Sekarang kita tanya
sama diri kita, mendingan begini apa mendingan kaya? Begini kita bisa bersyukur, kalau kaya takut jadi kumpul. Mau pilih mana? Syukur. Macam pertanyaan ya. Mulut doang. Dengan begini aja syukron, dengan begini. Cuman jangan syukron itu kosong tuh. Kita satu ucapan, iya, enggak, gitu. Mau begini, udah begini, kita syukur aja sama Allah. Kita semuanya orang kaya, orang yang mobilnya banyak, tanahnya lebar, kontrakan di mana-mana, duit kagak gitu, mohon maaf, belum tentu dia orang kaya. Kenapa? Sebab orang kaya di hadapan Allah adalah orang yang bisa mensyukuri seluruh nikmat penciptaan tubuhnya dari Allah buat kita. La ilaha illallah. Maka mendingan begini aja. Itu ujian dari Allah. Besok Allah tanya salah satu dari 4 pertanyaan adalah an-malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta benda kita. Maaf nih, kita punya baju lebih dari satu, Allah tanya besok. Sekarang kita tanya, kita punya baju berapa biji? Banyak, di lemari ada. Kadang-kadang kundangan pakai batik. Sholat jamaah pakai kaos boleh. Ada di sini Banyak. ente bela-belain beli batik dan narhadi batiknya bukan mah, dulu kan jualan. Jujur saya jualan saya dan narhadi batiknya celana bahan sepatu pantopel nyisir pakai tanco rambutnya tanco tahu kan kayak balsam tuh tanco. Dia rapi banget kundangan yaki, tapi waktu sholat kaos boleh. Ini sarungnya nggak ada lempeng-lempengnya, asal kegulung doang, betul di sini. Dia sholat ya Allah, manusia nih. Allah kasih nikmat, bukan berarti Allah kagak uji ya Allah. Ente kagak bersyukur, dungkep di kuburan besok. Makanya jangan ngiri sama orang buka dompet merah semuanya. Kalau kita buka dompet mata kita merah. Kan begitu, jadi nggak apa-apa sama-sama merah. Dia merah di dompetnya, kita merah di mata kita. Kan begitu ceritanya. Kita mau ke bed dari mana juga dari duit. Orang punya motor baru biarin. Yang penting kita punya motor baru. Tahu sekali waktu kita bisa diboncengin. Orang di kulkas 2 pintu nggak apa-apa, jangan dicemburin. Orang di kulkas masang koyo 3 kan begitu. Bininya beli keroncong, ya kan, JB biji, kan, batuk-batuk. Di HP masuk rumah sakit. Ngapain biarin, malam di kulkas. Nggak tahu kita bisa minta air dingin. Husnuzon nanti kita udah. Husnuzon, kalau kita nggak kuat nih ibu-ibu bulan keroncong, beli aja depan SD. Pelan-pelan kan sama juga kuning juga warnanya. Kan gitu, jangan cemburu. Udah bersyukur aja. Allah itu ujian. Insya Allah dalam kitab Sadar Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, besok yang masuk surga di antara yang duluan adalah orang miskin tapi sabar dan istiqomah ibadah. Hatta para malaikat kebingungan, siapa mereka ini wahai malaikat yang nganterin ke surganya Allah? Mereka nabi, syuhada, solehin? Bukan. Siapa mereka? Orang miskin yang Allah uji kehidupannya di dunia tapi dia sabar. Dia istiqomah, dia tetap deketin sama Allah. Nggak ada judul main dukun, tetap aja begitu jalannya. Maka Allah muliakan mereka 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, udah duluan yang masuk surga. La ilaha. Nonton dia orang kaya lagi pada dihisab sama Allah. Masalah kontrakannya, mobil Fortune-nya, Alphard-nya, motor Ducati-nya, depositnya, investasi lagi diproses. Ini orang miskin nonton di dalam surga. Bagian yang kemarin naiknya. Kalau tidak kan jalan kaki, kadang-kadang cuma pakai sepeda ontel. Buat dia segede nggak apa-apa, yang penting pahala besar. Yang paling kecil akhirnya susah di kuburan mau ngapain? Yang ketiga yang terakhir insya Allah dalam langkah-langkah kaki kita. Udah sekian juta langkah yang kita ayunkan semenjak kita bisa jalan sampai malam hari ini. Udah jutaan langkah. Tapi mohon maaf sadarilah, itu akan berakhir di pinggiran kubur. Makanya lihat kaki-kaki kita. Mungkin maafin ya, kadang-kadang saya kalau melihat orang di Al-Anwar ada itu yang begitu. Dia rajin banget ibadahnya. Cuma ketika sakit ngangkat kaki dia.
di tanjatan Masjid Al. Angkat kaki dibela-belain. Yang perempuan pakai kursi roda ngaji ke Majelis Taklim, ngaji ke rumah Buya. Pakai kursi roda didorong sama anaknya. Lah kita kakinya yang sehat kemana? Ayo dah, tanya tuh. Makanya kalau kaki, mohon maaf saya tapak kaki kita berdebu di fisabilillah, nggak bakalan campur dengan api neraka besok di akhirat. Tanya sekarang kaki kita, debu mana? Debu gara-gara kita jadi mediator. Apa mediator? Tahu nggak mediator? Provokator. Mediator, perantara. Makelar. Makelar. Dia belum dapat sudah putus 3. Tapi belum kayak singkong. Belum dapat, sholat ditinggal sama dia. Kalau debu yang begitu campur sama neraka. Kenapa? Sholat ditinggal. Bini yang mana gak diperluin. Yang dikejar adalah bisnis tuh. Jadi moderator perantara, jual beli rumah antara pemilik dengan pembeli di tengah-tengah. Dia bilang, oke Pak, sekarang kita jumpa ya di Hotel Hilton. Iya, di lobinya ya Pak, siap. Hubungi Pak, siap. Jadi sholat, Allahu Akbar, Jumat nih. Kan jadi dikit dapat 500 juta. Tungguin nggak jadi. Sholat kagak, duit kagak, mati neraka tuh yang itu tuh. Angkat kaki kita, makanya tolong nih, saya tolong sebagai closing dari pertemuan kita ini. Tolong nih arahin nih kaki. Sekarang dia nggak teriak, besok di akhirat dia teriak. Kan di Yasin begitu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kan kita baca itu Yasin. Tadi baca nggak sih, bertidur nggak sih? Baca kan Yasin ya? Baca takut Yasin. Pada hari itu kata Allah, mulut-mulut ente ditutup, tangan ente diizinkan berbicara, kaki-kaki ente jadi saksi. Besok kalau saksinya memberatkan mau kata apa? Karena nggak pernah ke Majelis Taklim, nggak pernah sholat berjamaah. Yang ada parung, ya kan? Dari cupang, buncit, ya kan? Ngadu burung, buncit sebelum lampu merah. Tadi ada sapu saya lomokin, mana pakai motor. Kan begitu. Sampai di kesono, cuma di depan matanya itu masjid, di depan matanya itu Majelis Taklim, nggak pernah sampai. Sekarang dia melek, besok di akhirat butek dia. Langkah kita tinggal berapa langkah lagi sampai ketiduran. Tolongin diri kita. Jaga 3 hal ini. Ujian dari Allah, sadari ini ujian. Bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, tapi Allah ingin menimpa keimanan kita sampai akhir hayat biar husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.